Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Sabani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum geologi struktur dari acara 1 sampai dengan acara 5. Pada acara pertama, kita mempelajari tentang liniasi. Liniasi adalah pola kelurusan struktur geologi yang ditandai oleh kelurusan tinggian lembah sungai. Kemudian ketika kita akan menginterpretasi gaya pembentuk dari suatu struktur geologi, kita bisa menggunakan metode liniasi ini pada diagram Ross. Caranya dengan apa? Kita membuat garis-garis bantu yang kita buat dari liniasi yang kita lihat pada peta kontur maupun peta citra satelit. Setelah kita membuat garis bantu tersebut, kemudian kita plot dalam tabel liniasi. Dari tabel liniasi ini kita buat lingkaran, beberapa lingkaran 360 derajat yang jumlahnya sama dengan jumlah frekuensi dari frekuensi terbanyak. Kemudian setelah itu kita plot data strike maupun dip yang ada pada diagram Ross dan selanjutnya kita beri warna. Jumlah dari dua titik tertinggi ini dibagi dua akan mencirikan dari arah gaya pembentuk struktur geologi yang ada. Kemudian pada acara 2 kita belajar mengenai clay experiment. Kita belajar tentang proses pembentukan sesar geser yang digambarkan dengan eksperimen lempung. Pada proses pembentukan sesar geser ini, setelah kita melakukan praktikum, kita mengetahui bahwa di situ ada dua proses. Yang pertama transtension dan yang kedua transpression. Pada proses transtension, terbentuk daerah pada zona deformasi yang mengalami penarikan. Kita menghasilkan bentukan berupa pull apart basin. Kemudian bentuknya seperti ini. Kemudian zona kedua transpression, terbentuk daerah pada zona deformasi yang mengalami penaikan. Contohnya di sini. Pada zona ini terjadi proses uplift, membentuk bentukan yang kita sebut dengan pop-up structure. Ini contoh pull apart basin dan ini contoh pop-up structure. Kemudian pada acara ketiga kita belajar mengenai kedalaman, ketebalan, dan rekonstruksi lipatan. Ketebalan adalah jarak terpendek yang diukur antara dua bidang sejajar yang merupakan batas antara dua lapisan. Ini adalah contoh ketebalan. Misal kita menemukan sebuah litologi batuan di sini, kemudian kita berjalan lagi, kita menemukan litologi yang sama dengan dip yang sama, kemudian kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan ketebalan dari suatu lapisan. Kemudian kedalaman adalah jarak vertikal dari suatu tinggian tertentu terhadap suatu titik, misalnya muka air laut terhadap suatu titik garis ataupun bidang. Jika kita berdiri di sini, maka kita menyebut kedalaman itu bisa diukur dari posisi kita berdiri hingga pada lapisan yang ada di bawah permukaan ini. Kemudian, dalam kita menginterpretasi lipatan, ada 3 macam metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode freehand. Kemudian, metode yang kedua adalah Bugs. Dan metode yang ketiga adalah Huygens. Sebenarnya, ketiga metode ini sama, hanya saja Huygens lebih akurat dibandingkan Bugs. Bugs lebih akurat dibandingkan dengan freehand. Kemudian, pada bab 4, kita mempelajari tentang stereonet. Pemanfaatan stereonet pada analisis sesar. Pada praktikum kali ini, praktikan belajar mengenai proyeksi sesar menggunakan stereografis. Yang pertama kita lakukan adalah membuat lingkaran tepi pada SmithNet, yang kemudian kita plot strike maupun dip yang ada. Yang pertama kita plot strike-nya dulu, kemudian kita putar strike itu menuju ke arah utara. Selanjutnya kita plot dip-nya dari arah luar ke dalam. Selanjutnya kita membuat garis bantu yang memproyeksikan bidang dari arah strike ini melalui garis pada SmithNet menuju ke arah selatan. Selanjutnya kita mengetahui bahwa di sini ada pitch. Pitch ini kemudian kita ukur, mau dari sini bisa, kemudian dari sini bisa sejauh 45 derajat northwest sesuai dengan pitch yang ada. Kemudian kita gambar blok yang menunjukkan sinistral. Sinistral berarti sesar geser kiri, maka arahnya akan menuju ke titik pusat sesar geser kirinya. Kemudian putar kembali arah utara sesuai dengan arah utara pada SmithNet seperti semula. Kemudian ketika kita akan mempelajari mengenai analisis arah tegasan, kita kembalikan posisinya ke arah utara. Kemudian kita putar arah strike itu menuju ke arah utara. Selanjutnya kita membuat garis bantu yang mana bidang bantu tersebut tegak lurus dengan bidang sesar, kemudian tegak lurus dengan striasi. Kita gambar 90 derajat ke sini, kemudian kita letakkan strike ini menuju ke arah timur. Nah, kemudian kita garis titik ini. Nah, kemudian titik perpotongan
antara garis ini, bidang ini dengan bidang ini, yang kita sebut dengan tau 2. Nah, selanjutnya lokasi di mana di situ terdapat titik tengah, maka kita sebut dengan tau 1. Sementara di sini juga tau 1. Kemudian di sini tau 3 dan di sini tau 3. Nah, kemudian ini adalah arah tegasan pada berbagai macam sesar. Ini ada sesar geser, kemudian ini sesar naik, kemudian ada sesar turun, dan sesar oblik. Kemudian pada acara 5, analisis kekar. Pada acara ini praktikan melakukan interpretasi arah gaya pembentuk kekar melalui metode stereografis dan metode kontur. Kita tahu bahwa gaya pembentuk kekar ada 3 macam. Ada gaya utama, kemudian ada gaya medium, dan ada gaya rilis. Masing-masing akan membentuk beberapa kekar. Kita lihat di sini ada kekar gerus, kekar berpasangan yang dibentuk oleh gaya utama. Kemudian di sini ada kekar yang searah dengan gaya utama, kita sebut dengan kekar ekstensi. Kemudian yang tegak lurus dengan gaya pembentuk utama kita sebut dengan kekar rilis. Kita akan menganalisisnya dengan cara kita memiliki data strike dip, kemudian data ini kita plot pada polar net. Selanjutnya dari polar net kita pindahkan ke Carlsbad net. Setelah di Carlsbad net kita menghitung jumlah dari segi 6, titik-titik yang berada pada segi 6. Kemudian kita tulis angka ataupun jumlah daripada titik-titik tersebut. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang memiliki jumlah titik sama. Kemudian kita dapati bentukan kontur seperti ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan 2 titik dengan densitas terbesar atau 2 maksima. Untuk menganalisisnya kita pindahkan ke SweetNet. Pada SweetNet titik perpotongan antara bidang yang telah kita gambar, strike dip dari 2 maksima tadi. Jadi setelah kita tahu ada 2 maksima, kita plot strike dipnya, kemudian kita buat bidangnya, kemudian titik perpotongan antara keduanya kita sebut dengan tau 2. Selanjutnya kita ukur, kita pindahkan titik potong ini ke arah barat, kemudian kita ukur sejauh 90 derajat ke arah sini, misalkan di sini. Kemudian kita ukur dari sini ke sini. Jika jumlahnya lebih besar daripada 90 derajat, maka itu berarti adalah tau 3. Jika jumlahnya kurang dari 90 derajat, maka berarti adalah tau 1. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.